Halo semuanya, kembali lagi di Art Circle. Hari ini kita akan mengupas sebuah peristiwa yang mengguncang. Mengguncang dalam arti yang sesungguhnya nih, yaitu gempa besar yang terjadi di Myanmar. Tapi kita nggak akan hanya membahas masalah gempa itu sendiri. Kita akan melihatnya dari sudut pandang arsitektur. Bagaimana bangunan-bangunan, baik yang modern maupun bersejarah, menghadapi ujian dari alam ini. Yuk, kita mulai. Myanmar terletak di wilayah cincin api Pasifik, menjadikannya salah satu negara yang rawan gempa. Beberapa kota besarnya, seperti Mandalay dan Yangon, berdiri di atas garis sesar aktif. Dalam sejarahnya, Myanmar pernah dilanda beberapa gempa besar, termasuk pada tahun 1839 di Ava atau Inwa. Ini menghancurkan istana dan bangunan kerajaan. Kemudian pada tahun 2016, gempa ini merusak lebih dari 100 kuil di Bagan. Dan pada tahun 2025 ini, terdapat gempa mengguncang wilayah Bago dan Mandalay dengan kerusakan yang masif. Gempa tahun 2025 menjadi salah satu yang paling merusak dalam 2 dekade terakhir. Gedung-gedung tinggi seperti apartemen dan perkantoran di Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay mengalami kerusakan struktural, terutama pada apartemen 18 lantai di Mandalay yang roboh total karena fondasi tidak tahan guncangan lateral. Kemudian gedung perkantoran Glass Axis di Yangon yang dinding kacanya pecah dan menyebabkan longsoran internal. Sebagian besar bangunan tersebut tidak dirancang dengan standar tahan gempa yang memadai, terutama bangunan yang dibangun sebelum tahun 2010. Terdapat masalah desain struktural. Jadi banyak bangunan tidak menggunakan shear wall atau bracing system yang memadai untuk menyerap energi gempa. Material lokal juga seringkali tidak memenuhi standar kekuatan tekan dan tarik yang dibutuhkan. Salah satu yang paling menyedihkan adalah kerusakan parah pada situs bersejarah di Bagan. Kompleks ini memiliki lebih dari 2.000 pagoda dan kuil. Sebagian besar terbuat dari batu bata kuno. Kerusakannya ini tercatat, yang pertama kuil Ananda, mengalami retakan di kubah dan runtuhnya beberapa elemen ornamen. Kemudian Swesigen Pagoda, mengalami pergeseran fondasi. Dan juga terdapat kuil-kuil kecil dan stupa, ini banyak banget yang runtuh atau kehilangan puncak stupanya. Walaupun bata kuno memiliki ketahanan alami terhadap panas dan cuaca, mereka rapuh terhadap gaya seismik. Kurangnya penguatan internal seperti tulangan besi membuat struktur ini sangat rentan. Setelah gempa, pemerintah Myanmar bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO dan tim arsitek lokal untuk yang pertama mendokumentasikan kerusakan secara menyeluruh dengan drone dan memindai 3D. Kemudian melakukan penggunaan teknik penguatan struktural modern tanpa merusak tampilan aslinya. Dan yang ketiga ini mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian arsitektur dan risiko bencana. Salah satu terobosan besar adalah penggunaan serat karbon dan geopolimer untuk penguatan struktur batu bata lama secara tak terlihat. Dari bencana ini, kita banyak belajar. Yang pertama, bangunan modern harus memenuhi standar gempa terbaru. Tidak hanya dalam desain, tapi juga kualitas konstruksinya. Kemudian, situs bersejarah juga harus dilindungi dengan pendekatan desain konservatif berbasis teknologi.
Kemudian, pendidikan arsitektur di negara rawan gempa ini harus menanamkan juga prinsip-prinsip ketahanan struktural sejak dini. Arsitek dan insinyur dunia bisa menjadikan Myanmar sebagai studi kasus penting untuk pengembangan desain berbasis resilient yang tak hanya cantik tapi juga tangguh. Dari kekuatan bumi yang mengguncang Myanmar, kita belajar bahwa arsitektur bukan hanya soal estetika, tapi juga soal ketahanan, memori, dan juga nilai budaya. Semoga tragedi ini membawa kebangkitan baru dalam desain dan pelestarian. Oke, sampai jumpa di episode Art Circle selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk YouTube channel seputar MK. Bye-bye!